Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dengan tema ulama masa depan. Sebagaimana kita maklumi bahwa ulama ini adalah pewaris Nabi SAW. Dalam satu hadis yang sangat populer disebutkan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bi khadhi wafir. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sementara para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Innama warathul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhi wafir. Siapa yang mengambil ilmu-ilmu ulama, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Nah, para musajid fi Allah muliakan, Al-Imam salah seorang penulis Jawharatul Tauhid, Al-Imam Al-Qani, dan kitab beliau tadi Jawharatul Tauhid menyebutkan fakullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti salaf, dan setiap keburukan adalah dalam mengikuti khalaf. Itulah ungkapan dari Al-Imam Al-Qani dalam kitab beliau Jawharatul Tauhid. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Ihya'u Ulumuddin tentang bagaimana keadaan ilmu-ilmu agama di zaman beliau. Beliau katakan bahwa ilmu agama di zaman beliau itu kebanyakannya adalah sudah muhdats, sudah diada-adakan. Makanya beliau kemudian membuat satu kitab untuk mengembalikan ilmu agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh sahabat, diajarkan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dengan beliau menulis kitab Ihya'u Ulumuddin. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, juzuk pertama, halaman ke-39, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa faqad arafta al-ilma al-mahmud wal-madhmum wa mithar al-iltibas wa ilayka al-khiyarah fi an tanzura li nafsika فتقتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Anda telah mengetahui ilmu terpuji dan ilmu tercela, dan Anda silakan memilih, kata Imam Al-Ghazali. Anda perhatikan untuk diri Anda, apakah Anda ikuti salaf atau Anda ingin menyerupakan diri dengan khalaf. Fakullu martadahu salaf minal ulum qadin darasa. Maka setiap ilmu-ilmu yang disukai oleh salaf telah punah, qadin daras, telah punah. Wama akabban nasu alaihi fa aktsaruhu mubtada' wa muhdats. Dan apa yang ditekuni oleh manusia kebanyakannya adalah diada-adakan. Fa aktsaruhu mubtada'un wa muhdats. Wa qad sahha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Faqila wa manil ghuraba? Qala alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nasu min sunnati walladhina yuhyuna ma amatuhu min sunnati. Nah, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ilmu salaf itu sudah punah, kata beliau. Ilmu yang ditekuni oleh masyarakat sekarang adalah muhdats, diada-adakan. Benarlah sabda Nabi SAW, Bada'al Islamu ghariban. Dahulu Islam itu gharib. Dahulu Islam itu asing. Pada mulanya Islam itu asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali menjadi asing sebagaimana pada mulanya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Faqila, lalu ditanyakan kepada beliau, kepada Nabi SAW, wa manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu?
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati. Orang-orang asing itulah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh masyarakat dari sunnah-sunnahku, dan orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh masyarakat. Nah, itulah sebenarnya orang ghuraba. Nah, jadi inilah tugas ulama. Tugas ulama adalah memperbaiki apa yang sudah rusak, menghidupkan apa yang sudah mati. Itu saja nih. Ini kalau dalam bahasa hadisnya seperti itu. Menghidupkan apa yang sudah mati, yaitu sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan oleh masyarakat, atau yang kedua adalah memperbaiki sunnah Nabi yang sudah dirusak oleh masyarakat. Kalau dalam bahasa hadis yang kita sebut pada awal tadi, yaitu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini tugas ulama, ini fungsi ulama. Nah, kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wa fi haditsin akhar, al-ghuraba'u nasun qalilun salihuna baina nasin kathirin man yabghaduhum fil khalqi aktsaru mimma yuhibbuhum. Orang asing itu adalah orang-orang salih yang sedikit di antara manusia yang banyak. May yabghaduhum fil khalqi aktsaru mimma yuhibbuhum. Orang-orang yang mencintai mereka lebih banyak, orang-orang yang membenci mereka itu lebih banyak daripada orang yang mencintai mereka. Nah, jadi orang-orang yang membenci orang-orang ghuraba tadi, orang-orang asing itu lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Itulah dia ghuraba. Kalau misalnya orang yang membenci, orang yang mencintai mereka lebih banyak, itu bukan ghuraba. Nah, jadi jelas dalam hadis ini disebutkan bahwa orang asing itulah orang yang lebih banyak dibenci daripada dicintai. Kenapa sampai demikian? Karena mereka menjelaskan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh salaf, ya, oleh ulama salaf, oleh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, ya. Maka mereka dibenci. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebutkan, walizalika qala Ats-Tsauri rahimahullah, idza ra'aita al-'alima katsira al-asdiqa fa'lam annahu mukhlit li'annahu in nataqa bil haqq abghaduhu. Kata Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, jika Anda melihat ulama yang banyak temannya, maka ketahuilah maka dia itu telah tercampur. Li'annahu, karena in nataqa bil haqq abghaduhu. Jika dia berbicara yang benar, maka mereka akan membencinya. Nah, jadi para pemirsa CTV yang Allah muliakan, jadi ulama sebenarnya harus memerankan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Memerankan diri mereka sebagai al-ghuraba, orang-orang yang memperbaiki apa yang telah sunnah Nabi yang telah dirusak oleh masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan oleh masyarakat. Selain dari dua fungsi ini, atau dalam hadis Nabi 3 fungsi tadi, selain itu mereka juga harus mengerti ilmu-ilmu dunia, ya. Terutama sekali adalah ilmu geografi, kemudian juga ilmu politik, harus tahu. Nah, karena Nabi sendiri adalah politisi. Beliau telah mengurus umat, siyasatul ummah. Jadi tugas Nabi bukan hanya iqamatuddin, menegakkan agama, tapi siyasatul ummah, yaitu mengelola masyarakat, mengurus masyarakat. Itu tugas Nabi SAW. Selama 10 tahun beliau berada di kota Madinah, beliau telah menjadikan kota Madinah itu menjadi satu daerah yang disebut dengan Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum bernama Madinah, Madinah itu namanya adalah Yathrib, ya, nama seseorang tokoh di Madinah, ya. Ketika Nabi tiba di Madinah, hari pertama Nabi di Madinah itu Nabi bertanya, ini kota ini namanya apa? Yathrib. Sekarang ku namai kota ini Madinah. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, Nabi SAW ini bukan hanya mengerti soal akidah, mengerti soal fiqih, soal tasawuf, tapi beliau juga mengerti soal geografi, beliau juga mengerti geologi, beliau juga mengerti politik, beliau juga mengerti ekonomi, beliau mengerti pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Dan karena ajaran Islam sangat sempurna sekali, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa HTV yang Allah muliakan, kita juga perlu sampaikan di sini ada satu penjelasan dari seorang penulis kitab
yang namanya adalah Syekh Muhammad Abdul Salam, ya, dan kitab beliau As-Sunan wal Mubtada'at. Beliau di sini di halaman 132 mengingatkan kepada para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Beliau katakan di sini bahwa fa ilaikum masyaikhul sajajid jami'an wa antum sadah wa qada haula'il qaum wa ri'ayatuhum wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi qad katabtu hadzal kitab al-mubin wa nasahtu lakum wa ana lakum nasihun amin kay tansihu haula'il masakin alladhina ya'miruna fil islam al-khamsina was-sinin الخمسين والستين والسبعين والتسعين ويموتون ولم يذوقوا للإسلام والإيمان حلاوة ولا طعما لتماديهم في جهالتهم ولعدم الوعاظ المؤثرين والمرشدين المخلصين فأقترح عليكم يا رؤساء القوم أن تقرأوا لهم كتب العلم. Para pemirsa TV Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini menjelaskan bahwa kepada kalian, wahai tokoh-tokoh masyarakat, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinan kalian. Aku menulis kitab yang sangat jelas ini, kata beliau. Aku nasihati kalian dan akulah penasihat yang bisa dipercaya, agar kalian menasihati orang-orang yang sudah lama hidup dalam Islam, sampai kehidupan mereka Islam itu sampai 50 tahun sudah dalam Islam, 60 tahun sudah dalam Islam, 70 tahun, bahkan ada yang sampai 90 tahun dalam Islam. Tapi mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Meninggal dalam keadaan belum merasakan manis iman dan Islam di dada mereka. Sudah meluk Islam 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 90 tahun, tapi belum bisa merasakan manisnya hidup dalam Islam. Kenapa sampai demikian? Karena kebodohan mereka. Dan tidak ada pemberi nasihat yang dapat mempengaruhi mereka dan pemberi petunjuk yang ikhlas. Aku sarankan kepada kalian, wahai tokoh-tokoh masyarakat, an taqra'u lahum kutubal ilmi, agar kalian ajarkan kepada masyarakat itu kitab-kitab ilmu. Inilah yang membawa perubahan. Yang membawa perubahan masyarakat itu kalau masyarakat itu disampaikan kitab-kitab ilmu, buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu tertentu, ilmu pengetahuan secara luas, ya. Apakah itu ilmu agama ataukah ilmu dunia? Nah, kemudian beliau di sini merincikan, ya, kitab-kitab apa saja harus dibaca oleh ulama, ya. Kalau kitab fiqih kitab apa, kalau kitab tafsir kitab apa, ya, kitab hadis kitab apa, ya. Kemudian kalau kitab sirah kitab apa. Nah, dirincikan oleh penulis kitab ini. Kita bacakan secara umum saja apa yang beliau jelaskan di sini. Beliau katakan bahwa kalau kitab tafsir hendaklah membaca tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau jelaskan di sini juga supaya menjauhi kitab-kitab yang penuh dengan hadis-hadis palsu, kemudian kisah-kisah Israiliyat dan khurafat, ya. Wa akhlaha minal ahadis al-mawdu'ah wal munkarah wal minal Israiliyat wal khurafat. Jadi banyak buku-buku juga, kitab-kitab yang memuat kisah-kisah Israiliyat, yang menceritakan kisah-kisah para nabi dengan kisah-kisah Israiliyat. Nah, hendaklah beliau katakan jauhilah kitab-kitab seperti itu. Nah, di antara kitab tafsir yang dibaca oleh ulama masa depan harusnya, ya. Yang pertama adalah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua tafsir Al-Mannar. Dua kitab, ya, rekomendasi beliau. Pertama tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah untuk membahas tentang tradisi di masa lalu, ya, sejarah masa lalu, itu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir kontemporer, tafsir Al-Mannar, ditulis oleh Said Muhammad Rashid Ridha. Wa hadha tsani huwa al-jami' li kulli ma yahtaju ilaihi al-muslimun fi hadha zaman. Dan tafsir yang kedua ini, itu tafsir Al-Mannar, ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin di zaman ini. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman ini, maka ulama harus tahu, harus baca kitab Al-Mannar, tafsir Al-Mannar. Kemudian kitab hadis, beliau kemudian merekomendasikan beberapa kitab hadis, Sahih Al-Bukhari, Muslim, kemudian kitab-kitab ringkasnya juga Bulughul Maram, kemudian Tuhfatul Dzakirin oleh Imam Asy-Syaukani, kemudian Al-Kalimut Thayyib, kemudian kitab-kitab tarhib, ya, contohnya misalnya ditulis oleh
Al-Syeikh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair lil 'Allamah Ibnu Hajar Al-Makki Al-Faqih. Kemudian kalau kitab adab, ya, kitab adab contohnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, dan beberapa kitab yang lain. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini bahwa wa bihadza nurqi wa nufuqal umam wa nasuduhum kama sadahum wasta'badahum bil adli wal ilmi wal hikmah fi masyariqil ardi wa magharibiha abaunal awwalun. Nah, dengan kitab-kitab ini, kata beliau rahimahullah, penulis kitab ini, bahwa kita bisa meningkatkan kualitas hidup umat Islam, bisa memimpin umat Islam, sehingga umat Islam itu memiliki kepemimpinan sebagaimana pernah dipimpin umat Islam itu oleh generasi terdahulu dari timur bumi sampai ke barat bumi. Baik para pemirsa TV Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.